Saya background-nya adalah seorang educator. Saya mulai pendidikan saya dari saya lulus tahun 93. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah bagaimana membuat orang tua ini sadar bahwa perannya sebenarnya jauh lebih besar daripada peran seorang educator atau guru. Jadi nggak bisa langsung dilimpahkan aja ke kami dan kemudian bim salah bim anaknya berubah. Cara didik kan beda nih sekarang sama dulu orang tua. Ya. Kalau anak salah dipukul boleh nggak sih? Gimana cara kita punya sikap hati yang benar di dunia digital ini nih? Supaya nggak toxic comparing. Benar. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita kedatangan seorang family counselor. Jadi ada yang bilang katanya fondasi dari sebuah bangsa, sebuah negara itu start dari keluarga. Nah kita mau ngobrol banyak sama seorang family counselor dan director dari Harvest Christian School, ya Miss ya? Namanya Miss Yuni Harjono. Yes. Selamat datang. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Makasih Udah datang ke Brian. Behind the Story. Oke, first of all, Miss, boleh perkenalkan diri dulu nggak ke teman-teman? Kesibukannya apa aja, backgroundnya apa aja, yang lagi dilakukan setiap hari apa aja? Silahkan, Miss. Oke. Kita mulai dari background dulu ya. Jadi saya backgroundnya adalah seorang educator. Saya mulai pendidikan saya dari saya lulus tahun 93. Itu dari Universitas Satya Wacana Salatiga, dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Dan setelah itu saya mulai bekerja sebagai guru di sebuah sekolah internasional. Kemudian saya mendirikan sebuah sekolah preschool pada saat itu selama 3 tahun. Kemudian saya kembali ke rumah untuk memberikan tutorial kelas. Lalu kemudian saya mulai bergabung dengan HCS itu tahun 2008. Sampai sekarang kegiatan saya, selain menjadi School of Director, saya juga melayani berbagai macam tipe-tipe orang tua yang membutuhkan bantuan. Tapi saat ini memang masih di lingkup sekolah. Oleh karena itu saya mengambil satu keputusan untuk mengambil konseling. Gitu ya. Saya belajar lagi menjadi seorang konselor, mengambil sertifikasi nasional, dan tahun itu sekitar tahun 2023, dan tahun ini saya kembali belajar lagi untuk mengambil coaching di Masyarakat Coach Indonesia yang baru saja lulus tahun 2025 ini. Itu sih. Oke, jadi total Miss ini udah ada di dunia pendidikan berapa tahun, Miss? Kalau dihitung total ya 32 tahun kali ya. Oke, udah lama ya? Udah lama banget. Oke, pertanyaan pertama, saya mau tahu apa masalah yang paling sering Miss temuin hari ini antara orang tua dan anak compare sama zaman dulu. Beda nggak masalahnya atau sebenarnya sama aja core-nya atau gimana, Miss? Agak beda sih ya. Jadi kalau zaman dulu ya, itu anak lebih submit kepada orang tua, lebih menurut ya. Orang tua itu maunya begini, diikuti tanpa membantah. Oke. Orang tua lebih nurut ke guru juga. Zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Oke. Tapi bergesernya waktu semuanya jadi berubah. Mungkin karena orang tua sekarang juga udah pinter-pinter ya. Karena media sosial banyak sekali informasi. Lalu mereka banyak ikut kursus ini, kursus itu ya. Kemudian juga mulai ada hak asasi manusia yang mana guru mulai dibatasi, nggak boleh ini, nggak boleh itu, takut diviralkan dan lain sebagainya. Jadi tantangan terbesar yang saya hadapi adalah bagaimana membuat orang tua ini sadar bahwa perannya sebenarnya jauh lebih besar daripada peran seorang educator atau guru. Jadi nggak bisa langsung dilimpahkan aja ke kami dan kemudian bim salah bim anaknya berubah. Gitu Brian. Dan yang kedua yang saya lihat ya, itu adalah kesulitan untuk orang tua tuh menerima anaknya apa adanya tanpa comparison. Apalagi di zaman sekarang. Oke. Brian tahu ya, sosial media itu
itu dampaknya besar. Jadi anak-anak itu prestasi semua diupload di sosial media. Ya. Itu membuat mereka yang kurang berprestasi mendesak anaknya untuk at least sama Oke. dengan teman-teman yang lain. Itu kasihan banget. Oke. Itu kasihan banget karena anak-anak lama-lama mereka nggak bisa untuk mengekspresikan keinginan mereka dengan tidak mengecewakan orang tuanya. Oke. Itu yang paling sering Miss temuin yang hari-hari paling ini. sering. Jadi orang tuanya juga punya tendensi pengen bangga sama anaknya, Benar. terus comparing, terus nge-push anaknya. Ya. Untuk kepuasan dia sendiri. Oke. Gitu. Tanpa mikirin anaknya capable apa enggak, bisa deal with all the pressure apa enggak gitu ya. Ya, that's right. Oke, sama tadi satu lagi yang orang tua terlalu ikut campur terlalu banyak. Yes. Oke, jadi edukator di sekolah juga sekarang banyak limitasinya ya. Sangat. Oke, saya mau tanya, sebagai ini POV dari family counselor ya. Cara didik kan beda nih sekarang sama dulu orang tua. Ya. Kalau anak salah dipukul boleh nggak sih? Kalau sekarang. Yang bener, yang kan zaman yang dulu. benernya. Iya, zaman dulu kan anak salah, orang tua dipukul. Sekarang dipukul gurunya digebuk sama orang tuanya. Betul. Nah, jadi batasan sehatnya tuh di mana? Semua tergantung dengan tipe anaknya. Oke. Jadi sebagai seorang konselor ya, ini saya bicara dari sisi konseling ya. Jadi gini, nggak semua anak itu sama, Brian. Yeah. Walaupun satu darah. Oke. Kadang-kadang kakaknya ada yang bisa kita didik dengan dipukul. Oke. Itu membuat dia jerah. Tapi adiknya itu cukup dikasih tahu. Jadi kita nggak bisa ngomong, oke, boleh nggak dipukul? Well, kita lihat. Kita lihat sikonnya, kita lihat juga pribadi anaknya. Itu sih. Oke. Nggak sama. Untuk setiap anak, mereka punya masing-masing itu keunikan masing-masing. Oke. Jadi benar salahnya ya tergantung kondisi level anaknya. Pengenalan orang tua sama anaknya ya. Yes. Makanya harus kenal anaknya. Betul banget. Sebagai school director, berapa? 17 tahun ya? Iya, 17 tahun. 17 tahun. Menurut Miss, orang tua zaman sekarang udah cukup kenal belum sama anaknya? Ini generalisasi aja ya. Iya. Nggak semuanya gitu ya. Mereka cukup kenal sama anaknya ya. Menurut saya mereka juga enggak yang karena gini loh, orang tua zaman sekarang itu beda sama zaman saya. Zaman saya nih ekonomi masih sangat sulit ya. Papa mama kerja mati-matian untuk kami. Yeah. Kalau zaman sekarang itu ekonomi sudah membaik. Namun kehidupan sosialita itu meningkat gitu Brian. Jadi kadang-kadang waktu untuk berkumpul para ibu-ibu ini membutuhkan waktu lah mereka gitu ya. Tapi mereka cukup mengenal anaknya sih menurut saya ya. Jadi pada saat kita ini berbicara, mereka ngerti sih anaknya seperti apa. Yang mereka nggak ngerti adalah apa impian anaknya. Gitu. Jadi mereka ngerti sih, mereka tahu Brian sukanya apa gitu ya. Kemudian kelemahannya di mata pelajaran apa, bergaulnya sama siapa, mereka ngerti. Tapi deep down in their heart itu apa yang sebenarnya, yang benar-benar anak mereka mau. Itu yang kadang-kadang itu saya bilang terdistract dengan adanya media sosial yang luar biasa saat ini. Oke, jadi gitu medsos juga berpengaruh ke orang tuanya ya? Itu sangat berpengaruh. Pengen anaknya sukses versi orang tuanya? Iya, betul. Itu yang suka miss out ya? Iya, benar. Oke. Kalau di dalam rumah tangga nih, sebuah keluarga, apakah peran ayah harus jadi provider, ibu rumah tangga? Atau kalau perannya terbalik, tidak ideal, apakah ada dampak buruknya? Gimana, Miss? Ya, sebenarnya ya ngomongin tentang peran gitu ya, kita balik ke basic dulu ya. Memang secara natural itu man itu ditakdirkan untuk menjadi orang yang bekerja di luar ya. Kalau kita ingat zaman batu dulu tuh Brian, itu seorang laki-laki itu kerjanya berburu. Wanita yang di rumah memasak dan nurturing anaknya ya. Sebenarnya naluri itu tuh memang ada secara natural.
Namun di era sekarang ini, kalau kita mengharapkan wanita semuanya di rumah menjaga, mendidik anak, menurut saya nggak realistis. Nggak realistis. Oke. Nggak. Peran seseorang tidak ditentukan dengan pekerjaannya sebenarnya. Right. Jadi ditentukan dengan attitude-nya actually. Contoh ya Brian, misalnya Miss Yuni bekerja, suami bekerja. Dua hal yang profesi yang berbeda. Seumpama saya misalnya nih, wah direktur gitu ya. Kemudian suami saya mungkin ya pedagang aja. Pedagang kan beda ya, kalau direktur kan semua orang hormat Brian. Ya kan? Nah, yang dipentingkan di sini adalah attitude. Kita tahu bahwa apapun posisi kita, peran kita dalam rumah tangga sebagai istri adalah penolong suami, bukan pemimpin suami. Bukan pemimpin rumah tangga. Sedangkan seorang ayah, apapun profesinya, nggak peduli dia adalah bapak rumah tangga yang kerjanya di rumah, kan ada ya Brian. Sekarang kan work from anywhere. Tapi doesn't mean that you can underestimate, kita bisa merendahkan karena dia nggak punya kantor, dia cuma kerja di rumah. Enggak. Tapi si pria itu harus tahu bahwa saya ini porsinya harus memimpin. I am the leader of the family. Nah kalau itu ketukar, misalnya karena istrinya hebat ya kan Brian, lalu suaminya merasa ya udahlah, kamu yang ambil keputusan lah. Kamu gajinya lebih gede, kamu yang provide lah. Anak-anak didiklah sesuai dengan keinginanmu lah. Itu akan menimbulkan konflik. Tapi gimana Miss caranya istri bisa respect sama suami kalau suaminya di rumah aja, penghasilan dikit? Gimana cara si suami ini bisa punya suara dalam memutuskan keputusan penting dengan kontribusi yang sedikit. Udah kontribusi sedikit, mau jadi kepala. Nah, gimana tuh? Attitude-nya dong. Kadang-kadang ya, ada pria yang memang penghasilannya nggak seberapa, tapi very wise, sangat punya hikmat gitu ya. Kadang-kadang ada wanita yang penghasilannya luar biasa, tapi banyak mendidik dengan emosi daripada dengan kebijakan. Kalau kamu mau dihormati dalam keluarga, anak-anak mungkin gini ya, menurut saya, anak-anak itu mungkin sih waktu kecil akan melihat gini, enak sama mama deh, uangnya lebih banyak. Saya akan lebih nurut ke mama daripada ke papa, ya kan? Di sini perlunya suami itu unjuk gigi melalui attitude. Caranya gimana? Lah kalau sudah tahu kerjanya cuma di rumah, ya kerjalah yang rajin. Bukan di rumah tapi ya udahlah ya gitu. Ya Brian yang ngerti ya. Jadi kalau di anak itu akan ngelihat sih Brian, bahwa papanya itu dia di rumah, tapi dia tetap mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dan dia itu bukan tipe yang kan ada ya orang, minta maaf ya kalau untuk para bapak-bapak ya, yang menjadi insecure karena posisinya jauh di bawah istrinya. Insecure itu dilampiaskan dalam bentuk marah-marah tanpa jelas. Tiba-tiba bisa nyuruh istrinya, ngerjain ini, ngerjain itu. Sudah tahu istrinya pulang kerja capek. Hanya untuk menunjukkan egonya bahwa I am the leader. Well, anak-anak nggak akan respect Brian. Anak-anak justru akan lebih merendahkan dia. Udah nggak kerja, kamu nyusahin mama aku pula. Lalu kamu bentak-bentak kita satu keluarga. How can I respect you as a father? Itu sih. Buat saya attitude itu number one Brian. Seputar peran, jadi sebetulnya nggak apa-apa kalau si mama kerjaannya lebih bagus. Cuman peran sebagai ibu, sebagai istri dan ayah yang nggak boleh tertukar. Benar. Perannya nggak boleh tertukar. Kalau fungsinya ya nggak ada takdir fungsinya bisa beda ya. Iya, apalagi di kota besar kayak Jakarta. Iya. Mana bisa kita misalnya nih melarang, pokoknya kamu harus di rumah. Ya nggak cukup Brian. Nggak cukup. Iya, karena banyak orang tua yang dua-duanya kerja ya, susah untuk fulfill kebutuhan. Betul. Jadi perannya jangan ditukar meskipun fungsinya
mungkin bisa bertukar gitu ya. Benar, saling melengkapi ya kita nih. Saling melengkapi. Mm-mm. Oke. Next question. Oke. Tentang generasi yang saat ini nih, Gen Z, apalagi sekarang udah masuk ke generasi Alpha ya. Generasi Alpha belum ada julukannya nih, karena masih piik-piik, belum Ya. belum Masih, kelihatan ya ya. karakter generasinya seperti apa, belum jelas banget. Belum, oke. Nah, Gen Z sering disebut sebagai generasi strawberry. Setuju nggak, Miss? Enggak semuanya sih. In general? In general, yes. Oh iya. In general, yes. Oh, gimana? Simptomnya apa? Jadi generasi strawberry itu di luarnya kayaknya gagah, bagus, dalamnya fragile. Kenapa saya bilang generally yes? Anak SD sekarang ya, dia bisa punya kepikiran gini loh, Mama, harusnya aku nggak usah dilahirin deh, karena aku tuh nggak bisa apa-apa. Anak SD. Jadi apalagi anak SMP, SMA ya. Saya sering mendengar ya, mamanya tuh seringkali curhat. Anak saya ini mengalami masalah ya, yang menurut kami, apalagi kayak gen baby boomer gini ya, itu nggak ada seujung kuku dengan apa yang kami alami dulu-dulu gitu. Tapi buat mereka kayak dunia udah runtuh banget gitu. Iya. Dan kayaknya misalnya ya, ini anak yang sudah lulus kuliah. Lalu satu pertemanan circle-nya semua udah dapat kerja. Ya. Dia merasa dia dapat kerja, gaji UMR. Yang lain gajinya wow gitu. Dia merasa itu end of the world. Lalu dia merasa, iya emang aku nih bodoh ya, aku nih takdirnya aku nih jadi orang miskin takdirnya. Mungkin karena mereka tuh teman-temanku memang dari dulu orang tuanya kaya. Jadi memang aku tuh nggak akan punya kesempatan kayak gitu. Ngerti nggak? Bandingkan kita yang memang merangkak dari nol, ya ampun gaji UMR kita itu. Saya tuh pernah ngajar di sebuah sekolah di Semarang ya. Sambil kuliah saya ngajar. Gajinya tahu berapa? 1 jam 18.000. 1 jam 18.000. Itu saya cuma dapat 1 minggu itu 3 jam. Ya dihitung aja sebulan dapat berapa. Tahun berapa, Miss? Itu tahun udah lama sih. Tahun 93. Sebelum saya ke Jakarta. Gitu. Tapi pada saat itu nggak ada rasa malu tuh. Yang ada adalah saya harus berjuang. Karena dulu ya, konotasi guru itu nggak punya duit, Brian. Jadi guru adalah satu profesi yang jarang sekali diminati. Kenapa? Gajinya dikit, Brian. Kalau saya sebagai penterjemah, Brian, akan lipat-lipat gajinya. Gitu. Tapi kenapa saya akan stay dalam panggilan saya? Karena saya tahu bahwa saya harus buktikan bahwa ternyata jadi guru pun saya bisa cukup. Itu sih Brian. Kalau anak sekarang yang saya lihat tendensinya itu, nah ini cepat sekali untuk menyerah, cepat sekali ngelihat temannya kayak apa ya, dan dia compare sama dirinya ya, jadi dia merasa nggak berarti gitu. Seberapa banyak menurut Miss Yuni social media berpengaruh ya? Karena Miss Yuni bilang kan zaman dulu generasi boomer kerja belum keras dapat segini, ya udah kerja keras aja nggak jadi leader. Nah zaman sekarang kan sosmed kita lihat orang lain lebih sukses ya. Benar. Jadi seberapa besar tuh Miss pengaruhnya yang Miss lihat di sekolah nih yang Miss pimpin? 90%. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Saya punya murid ya. Murid saya tapi sekarang udah gede sih, bukan dari HCS sih sebenarnya. Ya, dari sekolah internasional yang dulu. Gitu ya. Tapi masih berhubungan sama saya. Gitu ya. Dia itu udah lulus kuliah lah, udah gede gitu ya. Dia tuh sampai bilang gini loh sama saya. Miss tahu nggak? Setiap kali saya melihat Instagramnya orang ini, yang orang ini pun murid saya juga. Gitu ya. Saya merasa bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Dan saya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu saya nanya, kalau kamu udah merasa gitu, jadi what next? Yang harus kamu kerjain apa? Kan kamu tahu tuh obstacles-nya di dia. Terus dia bilang, iya Miss, saya mau unfollow aja. Terus saya bilang sama dia, kamu unfollow dia, akan timbul yang lain yang juga sukses di dunia ini. Di atas langit tetap ada langit. Jadi harusnya yang kamu kerjakan bukan kamu lari lalu tutup.
Karena ketika kamu tutup, yang lain buka, kamu juga akan lihat hal yang sama. Jadi harus set sikap hati dan pikirannya seperti apa nih? Di zaman ini nggak cuma anaknya ya, orang tuanya juga ya. Jadi, orang tuanya juga. Sebagai orang tua, sebagai anak, gimana cara kita punya sikap hati yang benar di dunia digital ini nih? Supaya nggak toxic comparing. Benar. Gimana caranya? Yuk terima yuk. Terima diri kita. Kita ini harus sadar bahwa setiap orang callingnya beda-beda. Setiap orang diberikan takaran berkat yang berbeda juga. Tapi yang gak berbeda cuma satu, Brian. Mereka punya Tuhan yang sama, yang setia. Dan ada purpose yang jelas dalam hidup masing-masing anak Tuhan sebenarnya. Apapun itu jalannya. Karena kalau kita lihat ya, gak ada sebenarnya orang yang puas dengan hidupnya. Gak akan pernah ada. Walaupun udah kaya raya, Brian, yang namanya tidak puas itu pasti ada. Nah itu kalau diikutin terus, ya udah lama-lama kita blur. Kita ini nggak tahu kemana. Yang kita kejar pokoknya, saya nggak boleh kalah dari ini, nggak boleh kalah dari itu. In one point that's good, it will motivate you. But in another point, it will make you stop growing. Kalau you keep looking, kita lihat terus sekeliling kita. Kita akan lupa potensi kita loh, Brian. Lupa ngelihat diri kita sendiri dan gimana kita bisa grow. Gak bisa, Brian. Jadi how much is enough? How much is enough for us? Kalau saya sangat sederhana. Ketika kita merasa bahwa kita itu berguna bagi orang lain, that's enough. Kalau takarannya gaji itu mengikuti sebenarnya. Brian, pernah lihat gak orang-orang yang tukang sapu di pinggir jalan tuh gajinya berapa, Brian? Bisa ngopi ketawa-ketawa loh, Brian. Tapi orang konglomerat juga yang gajinya mungkin unlimited, Brian. Mau tidur aja ya, Brian ya, harus minum pil tidur. Why? Mungkin saya nggak tahu ya karena saya bukan konglomerat, cuman yang menurut saya ya, karena mereka mungkin ngejar terus sesuatu yang sulit untuk dicapai terus menerus. Kita mau sampai kapan berkompetisi dengan hal-hal seperti itu? Sometimes, yuk take a pause, lalu lihat saya udah berguna belum buat orang lain. Kalaupun misalnya saat ini saya sedang merintis, do it faithfully. Percaya sama saya. Ketika saya juga nggak langsung jadi direktur, Brian. Iya. Saya kasih cerita sedikit ya, Brian. Boleh. Ketika dulu sekolah ini dibentuk, ya, nggak ada siapa-siapa, Brian. Nggak ada marketing. Office girl cuma satu, hamil dan sering nggak masuk. Lalu ketika saya di-hire, apakah saya akan bilang, okay, it's not my job ya. My job itu duduk manis kan, saya posisinya itu saya yang set up everything. I'm the curriculum maker. Lah ya nggak jadi sekolahnya ya kan, Brian. Di mana saya bisa berguna? Apa yang pada saat itu dibutuhkan? Kebersihan? Oke, saya akan nyapu. Itu ada fotonya. Saya nyapu seluruh koridor sekolah. Di awal-awal nih ya. Di awal-awal. Wow. Ada nggak bonusnya? Nggak ada. Tapi kenapa I do it faithfully? Kan ada yang lihat, Brian. Wow. And I believe when I do something that people needs me, I can be a useful person, then God will open the way for me to grow. Itu yang saya percaya. Di sekolah Miss ketemu orang tua atau keluarga-keluarga yang ambisius, yang nggak pernah puas sama achievement anaknya, atau orang tuanya yang jadi nggak ada waktu karena dia very ambitious. Ketemu Miss kasus lah ya banyak ya kan. Iya. Apa sih yang kebanyakan keluarga zaman sekarang tuh kejar? Yang dikejar ya? Iya. Bentuknya tuh pengakuan, hidup nyaman, atau apa yang dikejar? Hidup nyaman tuh pastilah ya, semua orang mengejar hidup nyaman. Tapi menurut saya pengakuan itu lebih term yang paling tepat sih. Pengakuan banyak hal. Baik secara financial, lalu pengakuan dalam hal mendidik anak itu perlu diakui loh, Brian. Oh, you're a good parent ya. Yeah. Butuh banget itu ya. Butuh banget.
Gitu. Prestasi itu kalau bisa ya Brian, tiap hari posting ya Brian ya. Anak saya itu menang lomba ini ya kan. Atau anak saya ada di komunitas ini yang luar biasa, yang nggak semua anak bisa. Oke. Itu membuat satu kebanggaan tersendiri sih. Oke. Itu. Oke. Kalau saya balik sekarang, apa yang parenting style sekarang jauh lebih bagus daripada parenting style zaman dulu? Parenting zaman sekarang tuh jauh lebih smart. Lebih smart. Jadi menurut saya ya, orang tua zaman sekarang ini Gimana menurut tuh, saya, Miss? Gimana tuh? mereka itu nggak gampang mengkritik tanpa data loh sekarang. Oke. Jadi mereka kan belajar dulu ya, entah dari mana nggak tahu lah ya. Kalau ketemu kami ya kan, itu sudah lengkap. Hebat orang tua sekarang. Kalau zaman dulu, orang tua mau ketemu guru tuh ada takut ya. Nah, iya, betul. Kalau zaman sekarang gurunya takut. Begitu dibilang, Miss, nanti jam segini akan ada parents ketemu. Nah, saya langsung bertanya, ya kan? Ini mau ngebahas soal apa? Oke. Orang tua zaman sekarang very smart. Oke. Again, karena dia smart, kenapa ini jadi hal yang jauh lebih bagus daripada orang tua zaman dulu? Karena gini, orang tua zaman dulu tuh kan pasrah ya Brian. Nah, unfortunately, pasrah tuh kadang-kadang nggak baik juga sih Brian. Oke. Gitu. Jadi orang tua zaman dulu tuh nggak terlalu mencari ilmu untuk mendefense anak-anaknya. Gitu ya. Jadi anak-anak itu akan lebih banyak challenge-nya di dulu. Kalau orang tua sekarang karena tipenya tuh helikopter semua tuh Brian ya. Jadi beredar terus kemana kita pergi. Anak-anak sebenarnya lebih terlindungi. Asal nggak terlalu berlebihan. Itu yang bikin jadi generasi strawberry. Yes, benar banget. Kalau Miss Yuni bisa kasih satu pesan buat orang tua supaya anaknya jangan jadi generasi strawberry, pesannya apa? Apa yang harus di-tackle? Oke, pesan saya untuk para orang tua sebelum terlambat. Jadi generasi strawberry ini sepertinya oke aja, tetapi sebenarnya ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena di masa depan kita tuh nggak bisa dampingin anak-anak kita terus. Padahal kalau mereka fragile inside, they will not survive. Mereka nggak akan bisa survive. Oleh karena itu pesan saya, biarkan anak-anak berkembang sesuai usianya, bukan sesuai keinginan orang tuanya. Lalu yang kedua pesan saya, terima kondisi anak Anda yang memang berbeda. Terima aja. Dan setelah diterima, yuk dikembangkan dari apa yang kita lihat itu terjadi sungguhan. Jadi kadang-kadang orang tua itu berhalusinasi. Anaknya nggak pinter piano dan nggak suka piano. Right. Tapi kan piano itu klasik ya. Very elegant. Dan anaknya kayaknya bisa kok kita push a little bit. Yang bangga siapa? Orang tuanya, anaknya nggak suka kok Brian. Padahal anaknya itu lebih suka menggambar misalnya. Tapi menggambar, jadi apa nanti besarnya? Jadi harusnya yang menggambar ini harusnya dibuat grow, dimasukin sanggar lah, dibuat diikutan perlombaan-perlombaan, ini enggak, ditutup rapat. Yang pianonya dimunculkan dengan terus dipush. Itu kasihan Brian. Oke, jadi tentang parenting style supaya anaknya nggak jadi generasi strawberry. Kenali anaknya, terima, dan kemudian ayo maksimalkan sesuai dengan kondisi anaknya. Oke. Ya, do not put a lot of pressure. Itu. Oke. Ini agak random ya. Iya. Kemarin saya sempat dengar tuh Mas Deddy Corbuzier, dia sempat bilang katanya kalau anaknya nggak jago math, jagonya di olahraga. Ya lesinnya les olahraga, jangan lesin math. Benar. Setuju, Miss? Setuju. Oke, that's good. Oke, setuju ya. Jadi jangan paksain yang emang dia nggak ada strength-nya ya. Justru fokus sama strength-nya. Benar. Soalnya banyak ya orang tua yang, wah ini anak nggak bisa fisika. Nah itu yang digempur. Lesnya fisika sampai bisa. Iya. Yang skill yang udah jagonya udah aman. Nah itu dia. Harusnya jangan gitu ya. Harusnya jangan. Oke.
Bukan berarti yang nggak bisa itu terus didiemin ya Brian. At least sampai minimum aja Iya. gitu ya. Minimum lulus aja gitu ya. Iya, Tapi fokus sama strength. benar. Ini tetap dibimbing, tetapi yang strength-nya yang dikuatin. Iya, jangan itu remet terus didiemin Iya, juga ya. At least jangan. minimum lulus lah. Iya. Oke. Nah sekarang saya mau tanya gimana cara parenting. Kan saya belum punya anak nih. Sekarang Oh iya, berguru nih baiklah. sama family counselor. Baiklah. Kalau punya anak cowok, biasanya cowok ya, yang introvert, yang susah mengungkapkan perasaan. Saya banyak tuh nemuin anak cowok dengan bapaknya itu susah communicate. Jadi udah introvert cowok. Nah gimana cara bisa berkomunikasi yang enak tuh sama anak yang introvert? Nggak ekspresif, nggak komunikatif. Itu gimana, Miss? Iya. Anak introvert, introvertnya anak, dia kan nggak langsung gede ya. Dia pasti pernah kecil. Nah, saran saya begini, orang tua tuh kadang-kadang aneh sih Brian. Jadi gini loh, dulu tahu anaknya introvert ya, dia nggak apa-apa ya. Begitu gede, dia paksa anaknya cerita. Nah, padahal dari kecil dia nggak apa-apa nggak cerita, ngerti ya? Setelah gede, kok kayak teman-teman anaknya tuh kok kayaknya seru ya, deket sama papanya. Saya kok enggak, anak saya ini kenapa? Nah, saran saya ya, ayo kita flashback a little bit dari childhood mereka. Kalau memang dari kecil mereka tidak terbiasa untuk berkomunikasi dan dibiarkan, jangan pernah berharap tiba-tiba dalam teenager mereka akan cerita dengan leluasa kepada parents. Nggak akan mungkin. Yang kedua, coba diingat-ingat, pernah nggak ketika anak itu bercerita kita sangat sibuk sendiri. Right, oke. Lalu ketika mereka gede, mereka udah nggak mau cerita sama kita marah. Kita bilang, ini anak kenapa nggak mau cerita sama saya? Kenapa dia nggak dekat sama saya? Nah mari kita flashback a little bit. Karena anak itu tuh produk, Brian. Dia nggak tiba-tiba besar. How the way we nurture them itu yang menentukan mereka mau bicara atau enggak. Jadi pertanyaan Brian, gimana caranya supaya anak itu bisa ngomong sama parents? Saya mau nanya parentsnya, gimana cara Anda waktu mendidik anak-anak itu waktu kecil? Right. Kalau Anda mendidik dengan otoriter misalnya, mama atau papa ya, ini papa ya sama anak laki-laki, anak cowok nggak sebenarnya kayak gitu ya? Itu masuk di sini. Terus gedenya mau minta gimana? Mau minta, papa aku tadi di sekolah. Ya nggak mungkin lah. Itu udah tertanam di sini bahwa sejak kecil the way we communicate is just like this. So now as I grow up, you expect me to be very open, you know? Ya mohon maaf Brian, nggak mungkin. Jadi as a parent jangan mengharapkan menua yang tidak ditanam. Exactly. Ya. Jangan mengharapkan hal yang mustahil bin mustajab gitu. Apa yang Anda pernah lakukan di masa kecil itu penting. Nah, kalau udah terlanjur ya. Lalu gedenya mau diperbaiki boleh sih. Tapi satu pesan saya, jangan dipaksa. Semua butuh proses dan waktu. Yang kedua, kalau memang mau anak-anak itu dekat dengan Anda, ubah cara bertanya. Bukan dengan interogasi. Kan sering ya papa-papa tuh, hari ini kenapa di sekolah? Coba ceritain papa, ada yang lucu gak? Iya. Lah ya anaknya aja pulang udah capek, suruh nginget-nginget yang lucu, yang apa? Yang lucu buat dia aja belum tentu lucu buat bapaknya. Terus anaknya bilang gak ada yang lucu. Dia kan marah. Yang benar aja. Kalau saya misalnya nanya, Bapak, hari ini ada yang lucu gak di kantor? Marah gak digituin? Jadi bertanyanya supaya nggak terasa seperti interogasi itu gimana, Miss? Yang santai aja, misalnya ya. Kucel banget toh kamu hari ini. Berat ya hari ini ya pelajarannya. Udah. Biar dia cerita, bisa bilang enggak, ya udah dia bilang enggak, ya jangan dipaksa berat dong. Kalau udah, kenapa kok? Kucel banget, nggak mungkin kamu pasti berat. Ya nggak usah. Orang dia ngakuin dia nggak berat kok. Gitu. Kalau bisa dia bilang enggak, ya udah bilang aja. Ya udah Ki, mandi Ki. Ntar habis ini kita nonton bareng ya. Jadi dan bahas aja tuh film yang ditonton. Asik ya jadi. Iya, udah nggak usah bahas hal yang boten.
Terus nanyanya juga seperti orang peduli ya, bukan orang kepo. Oke. Enggak, kita kan bukan That's good, polisi. that's good. Kita bukan polisi, Brian. Oke. Gitu. Dan anak kita semakin mereka besar, mereka tidak butuh nasihat ataupun Benar, makin gede makin gak butuh nasihat nggak ya. butuh. Mendingan kita ngomongin Tom Cruise. Kita ngomongin apa nih sekarang? Ada konser apa, lu nggak mau ikut? Enggak, kenapa? Ada duit lebih loh kalau mau. Wah, seru banget tuh orang tuanya. Nah gitu. Dari situ tuh nanti dia akan terbuka. Misalnya dia bilang nggak ada temen. Nah dari situ bisa dikulik. Beda sama pertanyaan gini. Kamu kalau di sekolahan temennya siapa aja? Ya. Emang siapa lu tanya sama gue macam-macam, lu misalnya apa lu kenal sama teman-teman gue juga enggak. Ya. Yang ada anaknya bete tinggal pergi kita. Oke. Nah, sodorin sesuatu yang menarik, dikulik, nanti mereka terbuka sendiri kok. Jadi harus lebih mikirin anaknya ya daripada tentang diri kitanya ya. Oke. Pertanyaannya lebih fokus ke anaknya, nggak usah untuk memuaskan diri kita. Sulit sih Brian, saya mengalaminya. Oke. Ya, itu nggak mudah. Itu perlu latihan sepanjang masa. Gitu. Wes, kalau dibalik kasus yang opposite-nya, ada orang tua yang mau seasik itu dan jadi teman buat anaknya. Sehat nggak orang tua jadi teman untuk anaknya? Tergantung Brian. Orang tua deket-deketnya orang tua sama anak harus tetap ada yang namanya limit atau batasan. Itu harus ada. Karena gini, kalau kita nggak punya batasan, orang lain bikin batasan buat kita. Kalau dari awal saya deket banget sama anak-anak saya. Mereka tahu bahwa Miss Yuni is their friend. Kita bisa ngobrol cekakaan, kita bisa udahlah macam-macam lah, cari-cari kafe yang enggak gitu kan, terus kemudian hangout bareng-bareng gitu. Tapi mereka tahu, mereka tuh panggil saya Miss loh, karena so many people panggil saya Miss kan. Buat orang itu rada kurang ajar gitu, nggak panggil mama, panggilnya Miss gitu. Kalau aku pulang kerja gitu, hai Miss gitu. Terus saya bilang, gitu aja. Di sini anaknya umur berapa sih? Umur 28. Ada berapa? Ada 2. Yang satu umur 25. Oh, oke. Terus, nah ketika mereka begitu ya, mereka tuh tahu. Tapi ketika saya nggak suka, mereka tahu banget. Jadi misalnya, ada teman saya datang dan mereka nggak behave. Walaupun saya teman mereka, tapi mereka knows for sure bahwa saya bisa marah. Jadi mereka tetap harus tahu bahwa saya ini parentsmu. Tapi saya mau our relationship itu close. Gitu. Tapi ketika kamu membutuhkan nasihat, kan temanmu ya banyak ya, tapi kamu punya teman yang nggak akan betray you at home. Itu us, gitu. Jadi kalau pertanyaannya gimana cara jadi orang tua yang tetap asik, tapi tetap punya boundaries yang jelas, respect sebagai orang tua. Jadi prinsip-prinsipnya apa aja, Miss? 1, jangan berlebihan. Jadi teman boleh, nggak usah berlebihan banget, ya. Kan ada ya, yang kayaknya biar di sosmed tuh kelihatan indah ya, Brian. Mari berpelukan, nempel-pel gitu ya. Menurut saya ya, kita harus tahu bahwa memang kodrat kita ini parent sih. Jadi ya udahlah, sewajarnya saja gitu. Gitu. Yang satu itu, yang kedua ya. Jangan terlalu ikut arahan mereka karena kita takut ditolak. Kan banyak ya parents yang ya udahlah daripada nanti dia nggak suka sama saya ya, mau apa? PS5 datang besok. Habis itu apa? Mau iPhone datang juga. Nggak pernah dibiarkan anak-anak itu berjuang. Semuanya provided very easily. Nah itu gawat Brian. Pastikan kita ini teman, tapi teman yang tetap mendidik mereka. Gitu. Berarti tahu peran ya. Tahu batasannya. Tahu batasan ya, make boundaries. Tetap orang tua, jangan berlebihan jadi teman. Yes. Nah, kalau di area ini saya penasaran karena banyak anak-anak yang sebetulnya pintar. Jago bersosialisasi, ada yang nggak macem-macem. Ya seiring kita bertumbuh gede kan saya lihat nih,
yang dulu saya sekolah dia ranking 1 baik, sekarang pas udah gede rusak, utangnya banyak. Tahu kan Miss, ketemu teman-teman Miss juga mungkin waktu sekolah yang dulu kayaknya udah top banget di sekolah, sekarang kok future-nya berantakan gitu. Nah, gimana cara pola asuh yang benar untuk protect anak tapi nggak overprotective? Gimana Miss? Jadilah role model mereka. Itu aja. Kayaknya role modeling ya. Role modeling itu, Brian, itu sangat penting. Saya nggak percaya bahwa ada seorang anak yang misalnya ya kecilnya sangat berprestasi, lalu orang tuanya memberikan role model yang jelas, yaitu bekerja keras, berdoa keras, bermain keras, semua keras nih. Tapi semuanya seimbang. Tiba-tiba anak ini masa depannya hancur. Saya nggak percaya itu terjadi. Right. Oke. Saya punya teman banyak. Dari anak-anak orang kaya banyak. Yang tiba-tiba menjadi sama sekali nggak punya apa-apa, ada. Tapi kalau ditelusuri, karena pola asuhnya kurang tepat. Jadi role model itu very important. Sampai kita menutup mata. Sampai orang tua ini menutup mata, anak-anak akan tetap ngelihat, Brian. Baik dalam cara kita berpikir, dalam cara kita mengucap nih, dalam cara kita berperilaku, mereka lihat. Itu yang akan membuat mereka itu sebenarnya akan tetap berada di jalur yang seharusnya. Right. Itu sih. Make sense. Jadi cara protect terbaik ya kasih contoh ya. Kasih contoh. Bukan ngelarang. No. Bukan ngelarang. That's good. Fenomena berikutnya yang saya amatin tentang LGBT dianggap semakin normal. Bahkan saya tuh juga keliling ke sekolah. Saya bikin workshop ke kampus, ke sekolah. Apalagi sekolah-sekolah internasional. Yes. Semakin liberal. Nggak cuma LGBT lah, pergaulan yang bebas. Student, saya pernah ke sekolah. Ini benar-benar real, saya lihat sendiri. Studentnya tuh bisa pangku-pangkuan, cuddling, gurunya lewat, biasa aja. Itu lain jenis atau lain jenis. Biasa aja. Pokoknya semakin liberal, semakin pemikirannya maju. Bahkan saya ketemu orang tua yang tidak mengizinkan anaknya ikut workshop saya karena alasannya, wah beberapa pembicaranya konservatif, nanti anak saya jadi close minded. Saya cari tahu anaknya yang mana. Pas saya lihat IG anaknya fotonya ini SMA kelas 11. Bikinian semua, terus bikininya tuh yang super seksi kayak model majalah. Terus saya pikir kayak orang tuanya kasih ya anaknya. Nah, orang tuanya ngelarang dia ikut workshop karena takut anaknya jadi close minded, ntar nggak foto gitu lagi. Jadi tentang fenomena semakin liberal, dan bahkan saya udah lihat di institusi pendidikan ini terjadi juga. Nah, pendapat Miss tuh batasannya berpikiran open minded sampai mana, dan gimana cara menjaga nilai-nilai kebenaran di dunia pendidikan nih? Minum dulu ya, Bro. Silakan Miss, silakan. Ini pertanyaan yang cukup tough ya. Satu fenomena FOMO itu memang terjadi bukan hanya di anak-anak tapi orang tua. Kalau tadi Brian bertanya, gimana sih? Sampai seberapa sih kita mesti harus open mindednya tuh sampai seberapa gitu ya? Ini saya bicara sebagai educator di sini, gitu ya. Buat saya, open minded itu batasannya adalah apa culture yang ada di keluarga masing-masing. Gini Brian, ini saya sangat percaya begini. Setiap keluarga pasti ada nilai-nilainya, toh Brian. Betul. Ya, nah nilai-nilai itu didapat dari mana Brian? Kadang dari lingkungan, ya toh Brian. Kadang-kadang dari keluarga sebelumnya, itu. Nah, orang tua yang sorry to say ya, yang nggak jelas nilainya, itu akan sulit menentukan batasan. Kalau Brian nanya batasannya di mana, saya sebagai seorang educator yang Kristiani, batasan saya itu sesuai dengan firman sebenarnya. Gitu. Jadi
Saya termasuk konservatif sih, mohon maaf ya. Jadi saya memang tidak terlalu suka dengan apa yang di open gitu. Karena saya percaya batasan saya ya, tubuh kita ini adalah bait Allah. Bait Allah itu bukan mall yang mana orang bisa keluar masuk. Kita kalau ke gereja kan nggak mungkin toh kita masuk terus baju-bajunya nggak enak keluar, terus masuk lagi keluar, nggak mungkin. Kita datang dengan hormat dong. Kalau kita mau masuk ke baitnya Tuhan itu, kita datang dengan hormat. Nggak semua orang bisa masuk ke rumah ibadah toh. Sama juga dengan tubuh ini. Nggak semua orang perlu lihat tubuh saya. Nggak semua orang bisa menjamah tubuh saya. Batasan saya adalah pengajaran dari firman Tuhan sebenarnya, Brian. Oke. Itu dari sisi educator. Nah, bagaimana dari POV sebagai orang tua, Miss? Kalau punya anak dengan kelainan orientasi seksual, misalnya udah sense nih. Nah, saya juga nggak tahu nih, Miss sebagai edukator, menyaksikan itu nggak tuh di sekolah. Nah, orang tua harus sikapnya gimana? Apalagi di usia remaja. Saya rasa usia remaja it's not too late ya, karena belum sampai jadi identitas. Oke, gua gay, masih punya kecenderungan. Nah, orang tua tuh harus apa untuk antisipasi ini? Ya, ini terjadi sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya gini, Brian, banyak orang bilang bahwa gay itu terjadi karena salah pola asuh. Saya nggak menyanggah itu, tapi nggak membenarkan 100%. Oh, gimana tuh, Miss? Karena menjadi seorang gay itu, menurut saya ya, banyak sekali faktornya. Ada kok yang orang tuanya baik-baik saja, tapi ini anak akhirnya memutuskan untuk memiliki orientasi seksual yang berbeda. Kenapa? Karena ada misalnya ya, ada masalah trauma. Contoh begini, ini saya ada juga nih saya nggak usah sebut lah ya di mana ya. Jadi gini, anak ini memang soft boy. Ya, jadi kan ada ya anak yang baik ya Brian ya, yang nggak suka berantem, ngomongnya halus, bukan gay loh. Ya, very soft. Lalu masuk ke dunia pendidikan, sekolah gede, dan dia dibully dong. Karena apa? Karena cara kamu ngomong itu beda banget sama cowok-cowok pada umumnya. Jadi orang-orang langsung membuli dia. Dari situ dia mulai berasa, oh berarti saya nggak diterima sebagai seorang laki-laki. Saya lebih baik berada di lingkungan yang perempuan semua. Itu bisa loh pemicu gay. Jadi nggak bijaksana kalau kita ini melimpahkan kesalahan semua ke orang tua dan bilang bahwa wah ini keluarganya hancur ini. Enggak, bukan. So many things can happen. Ada juga yang ini benar-benar terjadi. Ini ada satu sekolah di Jakarta. Dia itu melihat bahwa sekolah ini cowok semua. Nah kalau cowok semua, kalau pipis kan rame-rame ya. Dia itu dibully dalam, sorry to say, ada bagian tubuhnya lah yang dibully. Sehingga dia benci sekali dengan bagian tubuhnya itu. Brian tahu apa yang dilakuin? Dia karetin, Brian. Dia bilang saya ini paling jelek di antara semuanya. Karena ini. Karena ini aku dibully. Dia mau hilangin itu dengan satu keinginan. Nanti besarnya saya mau cut aja. Saya mau bikin beda. Ya ampun. Itu bisa. Kesalahan orang tua kah? Bukan. Yang ngetawain dia kan bukan orang tuanya. Tapi lingkungannya. Itu loh Brian. Jadi sebenarnya sebagai orang tua kita perlu paham bahwa dunia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Jangan ditambah dengan pressure yang tidak perlu kepada anak-anak kita. That's good. Mari kita terima mereka apa adanya. Cari tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tidak sibuk dengan ambisi kita. Supaya kita ini dapat nama sebagai orang tua yang terpandang hebat, anak-anak berprestasi. Itu semua tidak ada artinya saat anak-anak itu hancur. Dan saat mereka hilang identitasnya. Ayo kita ini mari belajar untuk sadar bahwa yang kita dititipin ini precious loh. Dan ini tanggung jawab kita untuk balikin kepada pemiliknya one day. Ini tanggung jawab kita. The way you mold them, itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Nah itu
yang saya sebenarnya ya, kayak tadi Brian bilang, orang tuanya fine-fine aja tuh, anaknya makin lama, yang bawah makin ke atas, yang atas makin ke bawah, orang tuanya fine-fine aja gitu ya. Nah memang itu sangat menyedihkan dan sangat disayangkan. Cuman saya percaya semua itu pasti ada latar belakangnya, Brian. Gitu. Makanya, menjadi orang tua, jadilah orang tua yang dewasa. Kalau belum bisa dewasa, mari belajar dulu gitu. Memberesi apa yang ada. Betul. Artinya apa? Terima diri kita. Nggak usah belajar kayak sok seksi-seksi kayak K-pop apa whatever it is gitu loh. Itu bukan kita. Itu sih. Jadi buat orang tua tuh perlu paham juga dunianya si anak tuh tidak ideal. It's broken world. Jadi I like waktu Miss ini jelasin gak perlu tambahin pressure yang gak penting. Jadi udah berasa lewat lingkungan gua kurang, ditambahin orang tua gua makin kurang. Benar. Itu yang bisa dilakukan orang tua ya. Iya. Udah dunianya gak ideal, ya jadilah keluarga yang ideal lah ya. Oke. Gitu. Dan yang ideal buat orang tua itu belum tentu ideal buat anaknya loh. Benar. Jadi jangan bawa paksa. Gitu. Biarkan mereka tuh berkembang sendiri gitu. Kami sering nemuin kasus orang tua tuh maksain anaknya ya. Banget gitu. Demi apa? Demi konten. Waduh. Pokoknya demi pengakuan orang-orang sekitarnya. Nih lo keluarga saya, lo keluarga cemara. Iya. Gak ada keluarga cemara tuh. Lihat tuh ya keluarga. Ya. Gak ada. I don't believe ada keluarga yang 100% itu harmoni. Ya. Gak ada. Even not my family. We are far from perfect. Kita semuanya tuh sedang dalam proses. Dan belum selesai. Sampai kapan? Sampai saya menghadap kepada yang punya saya. Jadi jangan pernah klaim bahwa saya dari keluarga yang sangat harmonis. Anak-anak saya berhasil semua. Prestasinya luar biasa. Suami saya mengasihi saya. Gak ada yang tahu. Amsal bilang jangan bicara tentang hari esok. Kita gak pernah tahu. Jangan pernah menyombongkan diri. Biar orang lain aja yang memuji kita. Jangan pernah puji diri kita untuk besok. Kita itu gak tahu hari ini suami kita baik, besok enggak. Betul. Iya kan? Itu sih Brian. Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan Miss. Cuman kita juga dapat titipan pertanyaan dari sosmed. Jadi saya bacain titipan pertanyaan dari audience. Yang pertama, ada seorang orang tua. Dia nanya gimana cara kasih tahu anak saya Gen Z bahwa punya keturunan itu penting. Dia nanyanya gitu. Berarti kan anaknya nggak mau punya keturunan, nggak mau child free nih. Dia maunya child free. Nah menurut Miss itu gimana? Karena alasan orang child free juga kan banyak nih Miss. Karena trauma masa kecil dia takut, terus alasan finansial dia juga gue aja hidup orang tua gue pas-pasan. Karena gue punya anak juga susah. Di masyarakat juga jadi beban. Jadi ya gue mau child free. Menurut Miss, jadi pertanyaannya ganda nih. Memilih child free itu boleh apa enggak? Terus kalau misalnya orang tua ini ingin anaknya tidak child free, itu salah nggak? Atau sebenarnya harus lebih open minded? Atau gimana Miss? Gini loh, memilih child free itu salah atau enggak? Ya tergantung kembali. Yang pertama misalnya ya, di tubuh kita tidak memadai, ada sesuatu yang tidak baik lah ya. Terus kemudian kita memilih untuk saya nggak mau punya anak karena kondisi saya. Dosa nggak Brian? Ya enggak. Ya enggak lah. Nah kalau orang tuanya kepingin anaknya ini jangan child free lah, kalau bisa ya 8 lah anaknya gitu ya, biar ramein dunia ini gitu ya kan. Berkembang biak lah. Brian tadi udah bilang udah very good. Brian bilang kan masing-masing itu story behind it banyak ya. Kenapa mereka nggak mau punya anak? Nah ayo dicari. Cari tahu alasannya dulu. Ketika alasannya udah dapat, sekali lagi jadilah role model. Yang saya dapat sekarang ya, kebanyakan mereka itu takut dengan yang pertama komitmen, yang kedua financial. Jadilah contoh dalam hal komitmen misalnya. Apapun keadaan rumah tanggamu, you will commit to your spouse. Sehingga anak itu nggak takut. Dan you commit with your children. Maksud saya gini, seberapapun kita nih keterbatasan kita komit kita ini adalah provider buat mereka. Mereka akan ngelihat itu satu, financial. Saya juga bukan dari keluarga yang tiba-tiba kaya, enggak.
Sampai sekarang pun kami bekerja masih keras ya kan Brian. Iya. Let them see. Kita bisa hidup kok. Dengan seberapa pun yang kita mau. Dan kita itu maksudnya bisa baik-baik saja. Saya punya teman ya. Dia sangat sederhana. Tapi sangat bahagia. Kalau hari work. Kayaknya di hari Rebu deh. Setiap Rebu tuh dia ke Purwindah Mall. Buat apa? Buat main perosotan. Karena nggak ada lahan di rumahnya. Rumahnya kecil banget. Anaknya happy tuh. Financialnya sangat minim. Oke. Nggak ada reason untuk kita takut punya anak. Oke. Makanya kita harus lihat. Kenapa sih takutnya tuh kenapa? Jangan tiba-tiba. Pokoknya mama saya nggak punya anak. Itu adalah dosa di mata Tuhan. Wah, langsung dihakimi ya. Iya, nggak akan masuk Brian. Jadi mendingan dilihat deh. Akarnya apa, dibicarakan, terus ayo kita kasih contoh how to solve it. Jawabannya tergantung alasan kenapa dia mau child free. Jangan-jangan kita sebagai orang tua juga berkontribusi. Bener banget. Sampai dia takut punya anak ya. Oke, cari alasannya apa baru pikirin solusinya. Yes. Berikutnya tentang ada yang nanya gimana cara take care adik aku yang ADHD. Jadi setahu saya juga ADHD kan bukan masalah pola asuh ya, ini kondisi medis kan. Betul. Nah, gimana cara yang nggak cuma adik lah, keluarga menangani member keluarga yang ADHD itu gimana, Miss? Jadi gini, ADHD itu kan dia ada attention deficit. Artinya dia nggak bisa lama-lama nih duduk, ya. Terus kemudian hanya itu hyperactive. Hyperactive disorder, yang artinya dia tuh lebih hyper daripada yang lain. Pertanyaan tadi gimana cara menanganinya? Kita lihat ADHD itu ada yang mild, tapi ada yang sudah serius. Yang bisa menentukan bukan kita loh, Bapak Ibu, Brian juga. Kita nggak bisa lihat anak kecil lari sana lari sini bilang lu ADHD deh, kayaknya udah levelnya berat. Nggak bisa, siapa lo? Saya pun nggak bisa loh Brian. Harus benar ke psikolog, itu ada rentetan tesnya, ada assessmentnya. Nah dari situ baru nanti diarahkan, misalnya oh ini mild kok. Jadi cara penanganannya ya mungkin jangan memberikan instruksi yang panjang. Ada banyak sekali anak ADHD zaman sekarang Brian. Dan saya juga nggak tahu kok mostly cowok ya Brian. Gitu ya? Iya. Oh, Jadi ya kalau di kelas itu ya guru-guru sering mengeluh. Kalau semua diem dia gini-gini. Pokoknya nggak bisa diem lah. Terus orang tuanya ada yang terima, ada yang enggak, ada yang menindaklanjuti ke psikolog, ada yang enggak. Saran saya kalau sudah tahu anaknya ini agak sedikit tidak sama dengan yang lain, segera cari tahu. Jangan tarik tahu dari ChatGPT ya. Karena harus psikolog yang nangani. Itu ada interviewnya. Dan ada tes yang harus dilakukan. Jadi kalau udah lihat simptomnya langsung harus ngapain? Bawa ke profesional ya. Yes. Miss. Terakhir Miss. Kita udah 1 jaman ternyata. Waduh ternyata. Gak berasa kan? Gak berasa. Iya. Cuman berasa haus Pak. Silakan minum dulu Miss. Terakhir, saya 2 pertanyaan terakhir. Apa pesan Miss buat teman-teman remaja yang nonton, anak SMP, SMA gitu yang nonton, supaya mereka nggak jadi generasi strawberry? Kayak what kind of mindset yang mereka harus punya? 1. Kedua, apa pesan buat parents-nya supaya tidak memproduksi generasi yang lembek? Silakan Miss. Pesan saya untuk semua anak-anak yang sekarang ini masuk di SMP, SMA ya, masa-masa sulit, bukan maksudnya mahasiswa enggak ya, mahasiswa juga kadang-kadang masih ada juga. Pesan saya cuma 1. Kita ini bukanlah seperti apa yang dilabelkan orang kepada kita. Kita bukan diukur, kita ini bukan menjadi sesuatu pribadi yang berdasarkan prestasi, bukan. Kita ini diciptakan Tuhan, masing-masing berbeda, dengan kelemahan, kelebihan masing-masing yang memiliki tujuan tertentu. Stop comparing, take a pause, look at yourself.
Gak ada satu pun di dunia ini yang diciptakan tanpa kelebihan. Sekecil apapun itu. Pesan saya, yuk diterima, dihargai. Apabila kita bisa menerima dan menghargai, maka kita memberi ruang untuk diri kita bertumbuh. Kalau belum kita terus-menerus melabel diri kita. Karena kita dilabel orang di sekitarnya, kasihan. Kita akan mati di dalam, gak akan berkembang apa-apa. Dan gak akan menjadi siapa-siapa. Pesan untuk orang tua. Mari kita lebih bijak di dalam mendidik anak-anak kita. Caranya, kalau kita punya ambisi dan impian di masa lalu yang belum kesampaian, itu urusan kita. Jangan biarkan anak-anak kita menanggungnya. Kalau kita merasa kita sudah sukses dalam pekerjaan, itu takdir kita, itu hidup kita. Kalau mereka, anak-anak itu tidak sukses di bidang yang kita mau, kita tidak boleh memaksakan. Tuhan punya rencana buat setiap orang berbeda. Even dalam satu keluarga, tidak ada yang sama. Mari perlakukan mereka dengan adil. Sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab pada saat kita mengembalikan mereka nanti ke pemiliknya. Apa yang sudah kita lakukan? Mari kita introspeksi masing-masing kita. Jadilah orang tua yang bijak. Orang tua yang bukan penuh dengan instruksi. Orang tua yang punya toleransi, tapi tetap ada batasan-batasan yang kita taruh dan tidak kita gampangkan dalam hidup. Nilai-nilai itu sangat penting untuk masa depan anak-anak kita. Yuk jadi orang tua yang cerdas. Secara emosi maupun secara rohani. Secara mental juga. Itu. Thank you so much Miss Yuni buat waktunya. Thank you so much. Terima kasih sudah berbagi. Iya, saya yakin sama-sama. banyak keluarga-keluarga belajar lewat conversation ini. Amin. Thank you for having me today. Thank you untuk semuanya juga. Thank you Miss. Teman-teman thank you udah nonton sampai ending dari episode ini. I'll see you guys di next episode. Bye guys.